yang baik. Namun apabila kita mengawali semua ini dengan curang, dengan hal-hal yang buruk, niat-niat yang tidak tulus, tidak ikhlas, atau mungkin hanya ingin mendapatkan suatu perhatian atau suatu keuntungan pribadi dari orang lain, ketika itu tidak didapat, walaupun kita melakukan hal-hal baik, kita akan berujung gelisah, gundah gulana, sedih, bahkan marah dengan keadaan, bahkan kecewa dengan segala sesuatu, dan akhirnya kita stres sendiri, kita tidak bahagia sendiri. Padahal itu semua karena diri kita, bukan karena orang lain, karena kamu sendiri tidak, kita semua sendiri tidak menancapkan niat yang baik dari awal dalam menjalani berbagai hal yang kita lakukan untuk kehidupan kita sendiri. Sebetulnya kita melakukan kehidupan ini adalah sejatinya untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana kita itu bisa membahagia dengan aktivitas kita. Kita bisa melakukan hal-hal positif yang itu berdampak kepada orang lain, kemudian kita bahagia karena kita merasa berguna, kita merasa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, semakin memberikan berkah dan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang betapa niat itu sangat penting untuk kita bubuhkan dalam memulai berbagai macam segala sesuatu ya teman-teman. Karena dengan niat-niat yang benar, niat-niat yang baik, positif, itu semua akan menjadikan apa yang kita lakukan itu terjaga dari hal-hal yang menyimpang ya teman-teman. Karena dari awal memang sudah kita niatkan kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kebenaran, dengan baik, dengan positif. Namun pada episode sekarang kita akan menitik beratkan tentang pembahasan kita. Ada di luar sana, atau mungkin saya mungkin pribadi atau kalian semua atau orang-orang yang di luar sana ya, terkadang kita di masa-masa kelam kita atau di masa-masa teledor kita ya, kita melakukan hal-hal, sesuatu hal atau pekerjaan atau mungkin hal-hal tertentu, namun tidak diniati dengan niat-niat yang baik, atau hanya untuk mungkin kepentingan pribadi, pamer, atau mungkin tidak ingin kalah dengan yang lainnya. Itu terkadang niat-niat yang kurang pas tersebut akan menjadikan kita berujung memiliki hal-hal buruk juga, mendapatkan hal-hal buruk juga, entah itu secara perasaan maupun secara kenyataan dalam kehidupan kita teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagaimana yang telah kita bahas ya teman-teman, betapa dalam menjalani kehidupan ini, dalam memulai segala sesuatunya, tentu sangat penting sekali kita itu menancapkan awal dari segala sesuatu yang akan kita lakukan, yaitu adalah suatu niat yang kita bubuhkan di awal, yang akan melandasi apa yang kita lakukan ke depannya, dan yang akan menjaga apa-apa yang kita lakukan itu ke depannya juga ya teman-teman. Ini semua akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, itu semua akan mempengaruhi gerak-gerik kita, cara bekerja kita, perjalanan dalam menjalani itu semua. Karena apa yang kita awali tentu akan menjadi suatu hal start awal ya teman-teman. Apabila start awalnya ibaratnya kalau kita lari maraton atau mungkin kita mungkin berjalan, kalau kita diawali dengan persiapan yang benar, dengan niat yang benar, dengan mungkin start atau mungkin langkah pertama yang benar, tentu langkah berikutnya akan menjadi suatu langkah-langkah yang benar juga, akan menjadi suatu langkah-langkah yang akan baik pula karena diawali dengan baik gitu kan. Namun di luaran sana, atau mungkin kita sering lihat di sekeliling kita, atau mungkin kita sendiri ya teman-teman, kadang kalau kita dalam keadaan error atau mungkin dalam keadaan yang tidak stabil, atau mungkin kita sedikit nakal atau mungkin sedikit melakukan keburukan-keburukan, tentu kita
akan mengawali suatu keburukan itu, akan melalui apa yang kita jalani itu dengan niat-niat yang tidak benar pula, teman-teman. Namun ada juga orang mungkin di sekeliling kita, mungkin di luaran sana, yang kemudian melakukan hal-hal baik, melakukan secara kasat mata itu dia itu memiliki etos kerja yang bagus, dalam bekerja dia mungkin baik gitu kan. Mungkin dalam bersosial juga dia menunjukkan keluhuran, kedermawanan atau mungkin kedarmaan yang baik gitu kan dalam situasi kondisi yang ia kerjakan. Namun ternyata gitu kan, dia melakukan perbuatan baik itu, melakukan hal-hal positif itu diniati atau dilandasi dengan niat-niat yang buruk. Ini akan berujung tidak baik juga kepada orang itu ya teman-teman. Karena walaupun apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan itu adalah suatu hal yang baik, pekerjaan kita lakukan dengan baik, profesionalisme yang tinggi, etos kerja yang tinggi, semangat yang tinggi, namun di awal kita niatkan itu semua dengan mungkin caper dengan orang lain, cari perhatian atasan kita, cari perhatian teman-teman kita dan lain sebagainya, atau mungkin kita ingin dipuji oleh orang lain, makanya kita melakukan hal-hal yang baik itu. Kita ingin dieluk-elukan oleh banyak orang, kita ingin ibaratnya itu orang lain melihat kita, menjadikan kita itu suatu tokoh atau suatu panutan gitu kan. Niat-niat yang kurang tulus sedemikian akan menjerat diri kita kepada hal-hal yang sengsara kepada diri kita sendiri, teman-teman. Contohnya misalkan adanya ketidaktenangan dalam diri kita, adanya rasa ketidakpuasan, selalu ingin lebih dan lebih, selalu tidak puas dengan apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita yang tadinya seharusnya damai, kita memiliki kehidupan yang tenang, tentrem, ayem, juga bisa bahagia gitu kan, pada akhirnya itu semua akan tidak tercapai. Itu semua akan menjadi suatu kegelisahan, suatu kemarahan, mungkin suatu hal yang tidak puas dalam diri kita pribadi, atau mungkin ketidaknyamanan, kegelisahan dan lain sebagainya, dan bahkan berujung kegagalan-kegagalan, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita melakukan berbagai hal-hal yang baik, yang positif, yang ibaratnya itu mungkin secara kasat mata adalah suatu pencapaian yang harusnya bisa dicontoh, namun tidak dilandasi dengan niat-niat yang benar, tidak dilandasi dengan niat-niat yang baik, tidak dilandasi dengan niat-niat yang luhur. Ibaratnya kalau yang kita bahas kemarin ya, apabila kita melakukan suatu hal yang baik, terus kita landasi dengan hal-hal yang kita niatkan, kita landasi dengan niat yang positif, tentunya kita akan merasa tenang. Tentunya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah, karena kita mencontoh Nabi besar Muhammad SAW, akhlakul karimah, etos kerja yang tinggi, kejujuran, kedermawanan, kedarmaan, atau mungkin ibaratnya itu keramah tamahan gitu kan. Kita meniatkan melakukan hal itu semua karena kita mencontoh orang-orang yang soleh atau Nabi besar Muhammad SAW gitu kan, sebagai panutan orang-orang yang benar, sebagai panutan orang-orang yang soleh, yang menjalankan kehidupannya dengan baik gitu kan. Namun apabila kita niatkan apa yang kita lakukan, hal baik itu secara kasat mata kita niatkan hanya untuk kepentingan pribadi, karena ingin dielulukan orang, dipuji orang, ingin menjadi suatu panutan bagi orang, ketika orang lain tidak memanuti kita, ketika orang lain tidak menjadikan diri kita itu suatu role model atau suatu sentral atau suatu perhatian bagi mereka, kita akan marah, karena niat kita sudah dari awal bukan untuk kebaikan itu sendiri, bukan untuk bagaimana kita berimpact atau berdampak positif bagi orang, namun kita niat dari awal melakukan hal-hal baik atau mungkin melakukan hal-hal yang positif itu hanya untuk pujian dari orang lain, hanya untuk kita itu bisa dielulukan orang lain. Ketika orang lain tidak memuji kita, ketika orang lain tidak mengelulukan kita, tidak mentokohkan kita, atau tidak menjadikan kita sebagai role model atau panutan, kita akan kecewa, kita akan tidak tenang, kita akan merasa gelisah, kita akan marah dengan keadaan, dan akhirnya kebahagiaan akan jauh dari kita, teman-teman. Jadi itu teman-teman, berhati-hatilah terhadap diri kita sendiri ya, bagaimana kita itu bisa menata niat kita dari awal. Niat itu akan menjadi suatu ibarat itu landasan atau fondasi yang besar bagi aktivitas pekerjaan yang kita lakukan atau hal-hal yang positif yang kita lakukan. Namun
Apabila kita tidak menjadikan niat itu menjadi niat-niat yang baik, kita yang akan kebakar sendiri, kita yang akan terugikan sendiri, kita yang akan menjerumuskan diri kita sendiri kepada kegelisahan hidup, kepada kesulitan hidup, dan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita semua harus merenungi suatu hal yang kita mulai dengan baik, yaitu adalah niat, gitu kan. Mesti sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus punya tujuan, apa yang ingin kita tuju, dan itu adalah niat, gitu kan. Oh, kita mau ngapain, kita tujuannya apa melakukan itu, gitu kan. Kita melakukan ini demi apa, untuk apa, dan bagaimana caranya, itu kan di awal. Kalau itu semua udah mateng, sudah ibaratnya kita kukuhkan dengan baik, kita tancapkan dalam hati, pikiran, dan jiwa kita dengan baik, gitu kan. Kemudian itu semua adalah hal yang positif. Pada akhirnya, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan atau cita-citakan, setidaknya hati kita itu bisa lebih tenang karena kita mengawali segala sesuatunya itu dengan niat-niat yang baik. Namun apabila kita mengawali semua ini dengan curang, dengan hal-hal yang buruk, niat-niat yang tidak tulus, tidak ikhlas, atau mungkin hanya ingin mendapatkan suatu perhatian atau suatu keuntungan pribadi dari orang lain, ketika itu tidak didapat, walaupun kita melakukan hal-hal baik, kita akan berujung gelisah, gundah gulana, sedih, bahkan marah dengan keadaan, bahkan kecewa dengan segala sesuatu, dan akhirnya kita stres sendiri, kita tidak bahagia sendiri. Padahal itu semua karena diri kita, bukan karena orang lain, karena kamu sendiri tidak, kita semua sendiri tidak menancapkan niat yang baik dari awal dalam menjalani berbagai hal yang kita lakukan untuk kehidupan kita sendiri. Sebetulnya kita melakukan kehidupan ini adalah sejatinya untuk diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita itu bisa membahagia dengan aktivitas kita, kita bisa melakukan hal-hal positif yang itu berdampak kepada orang lain, kemudian kita bahagia karena kita merasa berguna, kita merasa bermanfaat untuk orang lain, gitu kan. Dan apabila kita niat hanya untuk sekedar pamrih, sekedar mungkin memuaskan diri sendiri, ketika kita tidak puas dengan itu, kita akan kecewa, kita akan marah, dan akhirnya kehidupan kita tidak tenang lagi, tidak bahagia lagi, merasa kurang terus dan terus. Kemudian adanya kegelisahan dan ibaratnya itu stres yang berkepanjangan yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, teman-teman. Jadi itu, terima kasih atas segala perhatian. Semoga ini semua menjadi suatu insight yang baik bagi kita. Berhati-hatilah dalam menata niat dalam kehidupan kita, karena itu adalah suatu hal yang sangat krusial sekali dalam kita itu memulai segala sesuatu. Niat yang baik akan berujung baik, walaupun hasilnya kita tidak tahu, ya. Namanya kehidupan, tentu kita tidak dapat memprediksi. Tentu mungkin di tengah perjalanan ada masalah, ada halangan, ada rintangan, mungkin juga ada penjegalan dari orang lain yang dengki, iri dengan kita, gitu kan. Namun apabila kita dimulai dari diri kita dengan menancapkan niat yang baik, melandasi segala sesuatunya dengan niat yang benar, tentunya hati, pikiran, perasaan kita, jiwa kita akan tetap tenang walaupun hasilnya tidak sesuai dengan pikiran kita. Apalagi ketika apa yang kita kerjakan mendapatkan hasil, diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hasil-hasil yang baik, dengan kesuksesan, dengan suatu pencapaian yang tinggi, tentu kita akan semakin puas dengan diri kita, dengan kehidupan kita, dengan bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini, dan tentunya dekat dengan kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu tidak akan pernah hilang karena kita dari awal sudah menanamkan niat dengan baik, dengan benar-benar niat-niat yang benar-benar kita landasi itu semua dengan ibaratnya itu pikiran-pikiran yang positif, teman-teman. Jadi itu, semoga ini semua menjadi suatu insight yang baik. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan berujung dengan bahagia, dengan tenang, kehidupan yang benar-benar damai, dan kita semua menjadi manusia-manusia yang benar-benar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.